Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya bersama-sama. Oke. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masih sama ya, masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab 1 tentang bertaharah atau bersuci. Nah, tapi jika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makna dan pengertian bertaharah sendiri, nah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bertaharah. Macam air yang digunakan untuk bertaharah. Jadi materi kita pada hari ini adalah macam-macam air yang digunakan untuk bertaharah. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa air ini merupakan alat atau pengeluaran utama yang kita gunakan untuk bertaharah atau bersuci. Namun, yang perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua air itu dapat digunakan untuk bertaharah. Karena dalam ilmu fikih, sebagian besar ulama itu membagi air itu menjadi beberapa macam berdasarkan kegunaannya. Nah, jadi Ibu harapkan setelah anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak dapat mengetahui dan memahami apa saja sih macam-macam air yang digunakan untuk bertaharah, dan dapat membedakan yang mana air yang dapat digunakan untuk bertaharah dan yang mana air yang tidak dapat digunakan untuk bertaharah. Nah, jadi macam-macam air yang digunakan untuk bertaharah itu, yang pertama itu ada yang namanya air mutlak anak-anak. Yang pertama itu air mutlak. Nah, yang pertama itu ada air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang suci dan menyucikan. Air mutlak itu adalah air yang suci dan menyucikan. Nah, apa sih air mutlak itu? Nah, air mutlak itu adalah air yang murni, tidak bercampur dengan zat lain yang dapat mengubah rasa, bau, dan warnanya. Nah, air mutlak ini dapat digunakan untuk bersuci seperti berwudu, mandi besar, atau keperluan bersuci lainnya. Nah, apa saja sih Bu contoh air mutlak itu? Nah, yang termasuk air mutlak itu contohnya itu air hujan. Kemudian ada air laut, air sumur, air dari sumber mata air, kemudian air salju atau air yang berasal dari lelehan salju, dan air embun. Nah, air-air tersebut dapat digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan keperluan bersuci lainnya. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut ya, yang kedua itu ada yang namanya air musyammas. Air musyammas itu sama, bersifat suci dan menyucikan. Nah, tapi anak-anak, air musyammas ini hukumnya makruh. Ada yang ingat apa itu hukum makruh? Makruh. Nah, hukumnya makruh. Iya, makruh itu
boleh dikerjakan, tapi akan lebih baik lagi apabila ditinggalkan. Apa sih Bu air musyamas ini? Nah, air musyamas itu adalah air yang terkena terpapar panas bumi itu makruh. Kenapa makruh? Karena air yang panas itu dikhawatirkan akan menimbulkan kemudorotan bagi tubuh kita. Nah, air musyamas itu apa sih Bu contohnya? Contohnya dia ada air dalam wadah logam, kemudian terpapar sinar matahari sehingga airnya itu menjadi panas ya. Dan saat kita mau menggunakan air itu untuk bersuci itu jadi panas. Nah, jadi ini itu makruh. Sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ya, itu ada yang namanya air mustakmal. Yaitu air mustakmal. Nah, air mustakmal ini sifatnya itu suci, tetapi tidak dapat kembali digunakan untuk bersuci. Nah, jadi air mustakmal ini adalah air yang suci, tetapi tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci. Nah, apa sih Bu air mustakmal itu? Nah, anak-anak, jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah kita gunakan untuk bertaharah atau bersuci. Nah, air itu tidak dapat kita gunakan untuk bersuci kembali. Nah, contohnya air mustakmal itu seperti apa? Contohnya itu seperti air yang menetes atau jatuh saat kita berwudu atau saat kita mandi wajib. Nah, itu tidak dapat digunakan untuk bersuci kembali air itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Nah, kalau terkena najis ini berarti sudah otomatis ya air ini sudah tidak dapat digunakan untuk bersuci, tapi kecuali ada ketentuan tertentu. Nah, air minta najis ini itu adalah air yang terkena najis sehingga warnanya berubah, baunya berubah, dan rasanya berubah. Nah, tapi ketentuan lain itu dapat dikatakan air minta najis itu apabila jumlahnya itu kurang dari 20 ya. 20. Berapa sih 20 itu? 20 ini menurut sebagian besar ulama itu setara dengan 270 liter air. Nah, jadi air terkena najis atau air yang terkena najis ini apabila sudah berubah bau, warna dan rasanya, kemudian jumlahnya juga kurang dari 270 liter air, maka hukumnya itu tidak boleh untuk bersuci. Contohnya seperti apa? Contohnya ini seperti air yang ada dalam ember, kemudian kejatuhan bangkai tikus. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut nih yang terakhir. Yang terakhir itu ada namanya air tahir khairul tahir. Air tahir khairul tahir ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air tahir khairul tahir ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena air tahir khairul tahir ini sebenarnya adalah air suci tetapi bercampur dengan zat suci lainnya sehingga berubah rasa, bau, dan warnanya. Nah, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, apa saja sih Bu contohnya air tahir khairul tahir ini? Contohnya itu air teh ya, air kopi, air sirup. Nah, itu sudah suci hukumnya tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci atau bertaharah. Nah, dari materi yang pertama sampai terakhir dijelaskan sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham ya? Kalau sudah paham, catat terlebih dahulu. Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita cukupkan ya pembelajaran kita sampai di sini. Ibu harap apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dicatat dan diulang-ulang lagi kembali di rumah ya, pelajaran yang hari ini dan pelajaran minggu sebelumnya. Cukup sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.